Shalom saudaraku, malam ini kita berkomsel lagi dan komsel saudara dipandu oleh kami yang biasanya keluarga pastori. Kali ini cuma kami berdua, Bapak Ibu Gembala. Tapi saya percaya sukacita dalam komsel pun kita nikmati bersama, bukan? Ya, kita akan awali dalam doa. Dan saudara pun sama-sama kita berdoa untuk memulaikan komsel kita. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Baik kami yang ada di tempat ini, baik seluruh jemaat yang ada di rumah-rumah mereka. Berkati komsel kami malam ini Tuhan. Lawat kami semua, karena hanya Engkau-lah pertolongan kami. Kami akan mulaikan hadirat-Mu ada, lawatan-Mu ada, menjamah setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan dari pujian, kemudian kami akan masuk firman-Mu. Roh Kudus Engkau bekerja. Damai sukacita menyertai kami semua dalam nama Yesus. Amin. Nah, puji Tuhan, kita akan mulaikan dengan pujian saudaraku. Kita nyanyikan pujian yang pertama berjudul Sebab Dia Hidup Ku Tak Takut Hari Esok. Kita lewati hari-hari ini, melewati hari-hari yang sulit, tapi kita tahu bersama Tuhan selalu ada pertolongan. Jadi kita tidak akan pernah takut hari esok. Apapun situasi yang jadi, kita percaya Tuhan ada bersama kita hari esok. Pujian ini kiranya menguatkan kita juga. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Kita tidak takut hari esok. Di tengah situasi yang seperti ini, kita percaya karena ada Yesus, kita tidak pernah takut. Yang setuju katakan amin. Saudara di rumah pun tetap hari esok kita tidak perlu takut. Ada Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini ya. Sebab Dia hidup, refnya saja kita nyanyikan dengan iman. Benar-benar inilah iman kita, bahwa Yesus ada pada hari esoknya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, tak gentar, tak
mengangkat kita karena Dia hidup. Sebab itu kita mengiringi Yesus gak pernah kecewa, bukan? Kalau kita sungguh-sungguh setia, benar-benar tak pernah kecewa. Kita jadikan pujian ini, tak pernah kecewa mengiringi. Saya rindu sekali membawa pujian yang lagu-lagu yang cukup lama, tapi lagu-lagu ini memang memberkati kita semua. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, serahkan semua, berjalan sertanya. Amin. Semakin bahagia, tak pernah kecewa. Amin. Tuhan selamat, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Tak pernah kecewa, serahkan semua, berjalan sertanya, berjalan sertanya. Semakin bahagia, tak pernah kecewa. Tuhan selalu ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan, kita punya satu nama yang menghibur kita. Walaupun kita berada di rumah, stay at home, tapi Yesus ada di rumah kita. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita akan dikuatkan lagi perjalanan kita, langkah-langkah kita, hari-hari yang kita lewati dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan buat roh kita semua. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati buat firman Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup,
saatnya Tuhan kami akan masuk dalam firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan kami, kebutuhan dalam hidup kami. Kami buka hati bagi firman-Mu. Kami bukan hanya mau mendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu dalam nama Yesus. Semua kita percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, kita berjumpa lagi di komsel kita pada malam hari ini. Lumayan saudara bisa melihat kami berdua. Jarang kan? Jadi saudara, kami berdua seperti waktu muda dulu, berdua sering nyanyi bersama, sering main gitar, nyanyi bersama, dan rupanya di hari-hari stay at home ini kami mulai lagi mempraktekkan seperti itu. Nah saudara, tetap bersuka cita, tetap semangat. Kita belajar hari Minggu kemarin bahwa efek mendengar firman dan efek tidak punya firman. Saudara, dikatakan bahwa pada hari terakhir akan ada satu kelaparan. Jadi saudara, di akhir zaman ini ada dua kelaparan. Kelaparan secara jasmani sudah dinubuatkan. Kalau saudara baca Injil Matius bagian-bagian terakhir dikatakan bahwa akan ada gempa bumi, ada kelaparan, banjir, dan banyak malapetaka. Dan kita sudah lihat itu terjadi. Tapi ada satu lagi kelaparan, bukan lapar makan, bukan lapar haus minuman, lapar makanan atau hal-hal jasmani, tapi lapar rohani. Dan firman Tuhan bilang orang akan berjalan dari utara sampai kepada selatan, timur, barat, keliling dunia mencari firman. Dan di akhir zaman ini dikatakan bahwa akan ada satu kelaparan rohani. Kelaparan apa? Kelaparan akan mencari firman. Kita sudah belajar kemarin bahwa kalau kita tidak punya firman, efeknya akan menjadi lemah, lesu, dan rebah. Bahkan tidak bangkit lagi. Kita sudah belajar itu semua kemarin. Kalau kita rebah, nah saya mau bagikan sesuatu pada malam hari ini di komsel kita, coba kita sharingkan. Saudara, untuk keliling dunia cari firman tentu perlu dana, tentu perlu biaya. Berarti dia mau coba barangkali jual segala yang ada untuk bisa cari firman Tuhan. Mungkin berpikir, aduh siapa tahu di Medan masih ada firman Tuhan. Aduh siapa tahu di Manado masih ada firman Tuhan. Barangkali dia coba keliling dunia, barangkali di sana ada firman. Dengan segala upaya daya, tentu dia pakai dana, pakai uang. Tapi sekalipun dia siap bayar mahal cari firman, gak ada lagi. Bayar mahal untuk mereka menemukan firman Tuhan, tidak ditemukan lagi sebab firman Tuhan sudah diangkat dari muka bumi. Maka orang-orang akan lesu, rebah, dan tidak bangkit-bangkit lagi. Sehingga apa? Rebah, lesu, tidak ada kekuatan untuk mempercayai lagi Yesus. Tidak ada kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Ujung-ujungnya firman Tuhan katakan bahwa ketika mereka tidak punya kekuatan berharap kepada Tuhan, maka mereka akan mencari pertolongan di tempat lain, mencari pertolongan kepada Allah-Allah lain. Di saat hari-hari terakhir ini, betapa penting kita tetap jadi gereja yang kuat di dalam Tuhan. Apapun terjadi jangan goyah. Berarti saudara, harga firman Tuhan, nilai firman Tuhan jauh lebih tinggi dari nilai rupiah. Amen. Harga atau nilai firman Tuhan tidak sebanding dengan emas, perak, harta kita. Sebab firman Tuhan katakan dia sudah mencari keliling pakai uang, pakai dana, nggak ada lagi firman Tuhan. Jadi nilai firman Tuhan ini lebih dari emas, lebih dari harta, lebih dari uang. Nilai firman Tuhan ini lebih dari segalanya. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan katakan saudara bahwa firman itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan itu adalah kuasa yang memberi hidup. Jadi ketika di akhir zaman ini nanti tidak ada lagi firman Tuhan, maka kita tidak ada kekuatan. Banyak orang akan beralih meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita semua
kurang cari firman Tuhan, kita kurang menghargai firman Tuhan. Mari kita berubah. Berubah. Beri nilai yang tinggi kepada firman Tuhan. Beri nilai yang tinggi kepada firman Tuhan. Sebab apa? Selama masih ada kesempatan kita cari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang memberikan kita hidup. Kan jelas firman Tuhan bilang bahwa kita bukan hidup dari roti saja, bukan dari makanan duniawi saja, bukan dari makanan minum saja, tapi oleh firman Tuhan. Sekalipun nanti tidak ada makan dan minum, selama kita ada firman Tuhan, maka kita akan kuat menjalani hari-hari hidup kita. Jadi apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Mari kita belajar banyak firman Tuhan. Pagi-pagi sebelum beraktivitas saudara, mari baca firman Tuhan. Makan kita 3 kali satu hari Bapak Ibu, ada yang 5 kali. Pagi makan, siang makan, malam makan, snack lagi. Sore lagi saudara, tea time lagi. Dan kita mulai makan, barangkali entah mau tidur ada lagi saudara. Kalau bahasa Inggris namanya supper, yaitu makan malam sekitar jam 9 malam. Nah, berapa kali kita makan satu hari? Itu hanya untuk lahiriah kita, tetapi roh kita lemah, roh kita lesu, roh kita kadang-kadang saudara hampir mati. Kenapa? Sakit dia, nggak dikasih makan. Sakit dia, nggak dikasih kebutuhan roh kita, yaitu apa? Firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan bekerja dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat. Kita tidak pernah akan menjadi goyah. Kenapa? Karena firman meneguhkan kita. Apapun yang terjadi, jawaban kita firman Tuhan. Kita nggak bingung dengan apapun, karena jawaban kita adalah firman Tuhan. Dan ini sudah dinubuatkan Bapak Ibu Saudaraku dari ratusan tahun yang lalu, bahwa akan ada kelaparan, bukan makan minum, tapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Saya nggak tahu apakah berdampak buat saudara selama kita tidak beribadah ini. Apakah berdampak buat kita selama kita tidak ada beribadah bersama di gereja? Saya kira pasti ada dampaknya. Tidak seperti dulu kita bebas memuji Tuhan, kita bebas mendengar firman Tuhan, kita bebas menyembah Tuhan, dan ada satu urapan baru. Tapi hari-hari ini terbatas kita. Mungkin kita terbatas dalam beribadah, terbatas kita di dalam mendengar firman, terbatas kita berdoa. Tetapi sekalipun situasi yang terbatas, kualitas kita harus tetap tinggi di hadapan Tuhan. Bukan masalah kuantitasnya, tapi kualitasnya. Dan kalau hari-hari ini kita sudah penuh, kalau nanti satu waktu firman sudah tidak ada lagi di muka bumi, kita nggak perlu takut. Sebab seluruh hidup kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Saya sering kali berkata, seluruh sel-sel tubuh kita, sel-sel darah kita, seluruh nadi-nadi kita, semua dari ujung rambut sampai telapak kaki dipenuhi oleh firman Tuhan. Tidak ada yang kosong. Lumbung kita penuh oleh firman Tuhan. Jadi ketika nanti satu waktu firman Tuhan sudah diangkat dari muka bumi, dan tidak ada lagi Alkitab, tidak ada lagi siaran radio, tidak ada lagi televisi, mau dengar enggak ada lagi. Tapi dari hidup kita mengalir firman. Dan seperti di dalam firman Tuhan katakan bahwa dari dalam kita. Sebab itu saudara, jaga hati kita, taruh firman. Karena dari dalamnya akan terpancar mata air hidup itu, yaitu firman Tuhan. Jadi satu waktu mungkin gak ada lagi firman Tuhan, tapi kita keluar spontan, penuh di dalam, keluar firman, dan firman itu adalah kuasa yang akan membawa kita bertahan menghadapi apapun. Di zaman ini saudara, nggak ada sesuatu yang kita bisa andalkan selain firman Tuhan. Daud dia berkata di dalam Mazmur 119 kemarin kita baca bahwa ada kesesakan, ada kesusahan, ada malapetaka,
tapi aku bersukacita karena firman-Mu. Artinya apa? Dalam segala proses yang kita lewati, Bapak Ibu Saudara, kita tidak khawatir karena firman menghibur kita. Sharingkan saudara sebentar di keluarga suami istri seperti kami begini, sharingkan iya ya. Sudah berapa lama kita jadi anak Tuhan? Sudah berapa dalam firman bekerja dalam kita? Sudah berapa banyak firman yang kita tahu? Sudah berapa banyak firman yang kita praktekkan? Dan ada enggak ayat-ayat yang kita hafal? Jangan-jangan satu ayat pun kita enggak hafal. Jadi ketika iblis menyerang kita nggak bisa lawan. Sedangkan Tuhan Yesus melawan iblis, dia hanya ada tertulis. Artinya apa? Dia lawan setiap kuasa kegelapan hanya dengan kuasa firman Tuhan. Kita juga begitu. Apapun iblis mau bisik di telinga kita, nggak mempan. Karena apa? Firman menjawab. Amen. Kalau iblis berkata, masalahmu besar, langsung keluar itu firman, Allahku lebih besar. Kalau iblis berkata sulit ekonomi, kita langsung keluar firman, burung-burung Tuhan pelihara, aku juga pasti dipelihara. Amen. Iblis membisikkan kita, engkau tidak mungkin maju, engkau tidak mungkin berhasil, sekarang semua sulit, tidak ada lagi pengharapan. Langsung timbul firman keluar dari mulut kita. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan Tuhan, tidak akan kecewa. Cukup cara Tuhan memberkati. Jadi kalau iblis mau coba mengintimidasi kita, kalau kita penuh firman Tuhan, nggak mempan Bapak Ibu, nggak mempan. Kenapa? Kita tangkis selalu dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus dia berkata, kita umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dari mana kita bisa menang? Karena kita punya senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Saya hanya mau menghimbau kita di hari-hari terakhir ini, kita nggak tahu sampai kapan corona ini Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan berhenti itu Miss Corona ini. Kapan berhenti si Tante Corona ini, kita nggak tahu saudara. Tapi dalam situasi apapun, firman Tuhan pegangan kita yang berkata semua akan indah pada waktunya. Dalam Roma pasal 8:28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja bersama mendatangkan kebaikan. Walaupun situasi sekarang tidak baik, tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Rahasianya apa? Tetap mengasihi Tuhan. Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, semua akan mendatangkan kebaikan. Lewat masa sukar sulit ini, proses untuk kita melihat kebaikan Tuhan. Dari kebaikan yang satu kepada kebaikan yang lain. Kebaikan yang satu, kebaikan yang lain. Sampai berganda-ganda kebaikan kita akan alami ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan kalau kita nggak punya firman Tuhan? Sebab itu sekalipun nanti tidak ada lagi firman, kita tetap ada firman. Mulai dari sekarang, yuk mari Bapak Ibu Saudara, ajak seluruh keluarga kita serius bergaul dengan firman Tuhan. Kita sudah selesaikan membaca firman Tuhan di dalam Bilangan, kita masuk Ulangan hari ini, kita masuk Mazmur 125 hari ini. Ada banyak rema-rema firman Tuhan. Perkatakan itu, sharingkan itu, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Itu saja renungan saudara, mari sharingkan. Saya rindu tidak ada jemaat Hosana yang tidak mencari firman Tuhan. Supaya selagi ada kesempatan ini, mari kita pergunakan cari firman Tuhan. Kita selesai, kita akan konsel, kami akan berdoa, nanti Bapak Gembala akan tutup doa. Tapi saudara tidak berhenti, kami pun tidak berhenti. Kami akan berdoa syafaat, saudara di rumah pun berdoa syafaat, saudara pun akan nanti melanjutkan dengan persembahan dan lain sebagainya. Tapi satu hal, mari kita bawa bangsa dan negeri kita kepada Tuhan. Kita minta kemurahan hati Allah bagi bangsa kita ini. Kita akan berdoa dan saudara akan berdoa. Selepas berdoa ini, saudara lanjutkan dengan doa syafaat. Doakan juga kami hamba-hamba Tuhan. Doakan pelayanan kita di Hosana.
Doakan juga seluruh jemaat supaya di situasi yang sukar dan sulit ini semua jemaat Hosana tetap kuat di dalam Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah dengar renungan ulasan firman Allah dari Ibu Gembala. Ini khotbah hari Minggu kemarin di ibadah kedua. Diulas hari ini biar kita kembali mendapat rema, mendapat kekuatan luar biasa. Kami akan tutup dalam doa. Sekali lagi, saudara lanjutkan dengan doa syafaat keluarga dipimpin oleh kepala keluarga atau siapa ada seisi rumah yang dipercayakan untuk memimpinnya. Dan kita akan doakan buat bangsa negara kita. Tapi saya akan tutup doa dulu buat komunitas kami berdua. Dan kemudian setelah selesai, Anda lanjutkan dengan doa-doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, tapi sebelum itu saya rindu untuk kita menyanyi Firman-Mu terang bagi kakiku. Saudara masih ingat pujian ini? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, maksudnya Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, saya salah ucapkan ya. Karena firman itu penting buat kita. Dia menerangi jalan-jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami betapa penting kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena satu saat akan datang waktunya orang akan mencari firman sudah tidak ditemukan lagi. Tapi kami bersyukur di hari-hari ini kami masih bisa dapat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman-Mu terus yang menjadi kekuatan kebutuhan kami yang utama Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami tetap kuat, roh jiwa kami kuat,
Firman-Mu menuntun langkah-langkah kami. Amen. Dan kami tetap di dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.